bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Begitu banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini dapat bertemu kembali dalam ibadah Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan sebab Engkau yang layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Kami juga ingin mendengarkan kesaksian dengan firman-Mu juga Tuhan yang akan memberkati kami. Bahkan kami akan berdoa bersama. Kami percaya Tuhan, Kau Yesus hadir dimanapun orang-orang percaya, hadir, sepakat, memohon kehadiran-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Tuhan. Sungguh banyak yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Selayaknya kami bersyukur, memuji, memuliakan, bukan bersungut-sungut bahkan mengeluh atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yang kami dapat merendahkan diri, bersungkur di bawah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Haleluya, kami bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Tak ada lembah gelap yang dapat kami takuti bila bersama dengan Engkau. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, hanya Kau segalanya. Haleluya, kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, yang tidak terlihat maupun yang terlihat, begitu banyak yang telah kau perbuat, segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami Tuhan, bahkan mengumpulkan kami saat sore hari ini dalam ibadah pemilih ministry Tuhan. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya kami yang berkumpul Tuhan sepakat menantikan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpinlah Tuhan kami pada saat hari ini, hamba-Mu yang pimpin pujian dan penyembahan, bahkan hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi, bahkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, telah Engkau urapi, Ibu Pendeta Misela Yosef Tuhan, kiranya Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan kami yang mendengar juga, kami dapat membukakan pendengaran kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami diberkati, dikoreksi, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ingin masuk dalam Zoom ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kami serahkan baik itu doa penutup, doa berkat, doa syafaat, bincang-bincang sampai pada akhirnya Tuhan, kami serahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan hamba-hambanya ingin bersaksi. Tuhan berkati. Ya, ayo teman-teman, siapa yang mau kesaksian? Silakan. Nanti habis sharing firman, Bu Messi mau pamit ya, karena ada mau ke besok orang sakit ya. Jadi nanti kita bincang-bincang, kita tangani sendiri semua ya, nggak apa-apa ya. Ya Bu Messi ya, betul ya. Nggak apa-apa Pak. Saya udah di rumah. Oh bisa, bincang-bincang bisa. Oh ya, makasih Bu Messi. Ya silakan Pak Nikolas. Pak Nikolas. Ya, mau bicara apa? Kesaksian Pak Nikolas, silakan. Ya, di atas nama keluarga besar FM, ya kan, Gembala dan seluruh anggota tim, kita mengucapkan turut bela sungkawa, turut berempati kepada Ibu Messi yang keluarganya baru berpulang ke rumah Tuhan. Kita percaya keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan penghiburan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya hanya memberikan satu sedikit saja statement bahwa memang terkadang saya ulangin kembali, iblis mencoba menggoda dengan caranya sendiri, dan terutama kepada Ibu Elia Esther yang sudah memberikan kita Zoom secara kebersamaan ini. Saya percaya Tuhan yang memberikan rahmat anugerahnya semuanya ini. Maka kasih itu ada dua bentuk. Ketika ia mengatakan iya, maka Ibu Esther, Elia Esther ini diberkati, FM diberkati, maka dua-dua menerima berkat, buah berkat gitu loh ya kan, sehingga kita boleh bersama. Tapi terima kasih, itu aja. Saya menyatakan bahwa hari ini memang hujan dan memang Zoom agak terganggu ya, tapi kita yakin dan percaya kalau kita bersama Tuhan, tetap Tuhan selalu ada di pihak kita.
Itu aja. Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Komikuan dan kawan-kawan. Ya, Pak Derikson. Ya, Bu Messi ya, kita juga ikut berduka cita ya, Bu Messi ya. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan pasti beri kekuatan ya. Amin. Tuhan berkati juga yang sakit. Nanti kita doakan ya Bu Messi, namanya siapa? Anaknya yang sakit itu DBD. Iya. Ponakan. Ya, namanya siapa? Nanti kita doakan. Namanya Andi. Siapa? Andi. Andi ya. Oke. Iya. Di rumah sakit mana, Bu? Rumah sakit Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Iya. Andi ya namanya ya. Iya. Ya, nanti kita doakan bersama ya. Kita Bukan ya. Kembalikan pulih. Ya, ada yang mau kesaksian silakan. Kalau tidak ada kita langsung masuk firman satu lagu. Ya, jangan lupa mendoakan Ibu apa tadi, saya baca chatnya di grup Ibu Adeline lagi sakit juga di grup tadi dikatakan. Ya, Bu Adeline. Ya, kita sambut firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Misela. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini Tuhan. Engkau masih beri kami kesempatan Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Dan kami percaya firman itu yang menuntun kami. Firman itu yang beri kami kekuatan. Firman itu yang beri kami jalan keluar. Dan firman itu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan yang dari Tuhan. Dan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu pada sore ini. Dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kedengaran suara saya? Halo, kedengaran. Salam. Jelas Bu. Ya. Dengar. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan ponakan saya sehingga rencana Tuhan itu indah. Ya, Tuhan sudah memanggil kemarin dan tadi sudah dikubur. Dan saya tahu semua rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan masuk firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore ini temanya adalah Tuhan selalu memberi kepada kita kekuatan supaya kita tidak menyerah. Ya, banyak kali kita menyerah, saudara ya, termasuk saya, saudara ya. Haleluya. Mari kita mau buka firman Tuhan dulu ya. Kita mau buka di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi di sini dikatakan harta yang Tuhan berikan adalah kekuatan apa saudara yang melimpah-limpah saudara ya. Tuhan berikan kita kekuatan bukan setengah-setengah, tapi berlimpah-limpah. Dia berikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan sadari bahwa kekuatan Tuhannya dari Tuhan. Di sini bukan dari diri kita. Bukan karena kita hebat jaga diri kita. Bukan karena kita minum vitamin. Bukan karena kita menjaga makan. Tetapi kekuatan itu hanya dari Tuhan. Dan di sini dikatakan firman Tuhan, Dia memberi kita kekuatan yang melimpah-limpah. Supaya apa saudara? Supaya setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, kita tidak menyerah. Ya, firman Tuhan katakan, kita tidak boleh menyerah sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Saudara, benar saudara firman Tuhan itu pedang bermata dua saudara ya. Jadi bukan untuk saudara aja, tapi yang khotbah dulu saudara ya. Dia akan menembak dulu yang khotbah saudara. Tadinya saya sudah mau menyerah saudara ya. Karena banyak masalah yang saya hadapi ya. Hari Sabtu saya punya pemuda, tadinya anak sekolah minggu saya ya sakit dan dia meninggal ya. Karena dia punya orang tua sudah meninggal, ibu ya, itu dia marga Yolanda, dia punya mama itu namanya Yolanda Lukai ya, barangkali Ibu Grace tahu ya. Dia pelayanan di penjara ya, dan dia menikah dengan orang Batak, marganya siapa ya, Sitorus ya. Dan suaminya itu sebelum dia meninggal sudah punya perempuan lain saudara. Jadi Ibu Yolanda ini cukup stres dan akhirnya meninggal, dan anaknya 2 laki-laki. Dan anaknya yang paling kecil itu ikut bapaknya di puncak saudara ya, nagih ya. Dan akhirnya dia sakit dan kita terus mendoakan dia, diambil sama omnya di Jakarta ya, kita mendoakan dia dan dia kena paru-paru basah saudara ya. Paru-paru basah dan di paru-parunya itu sudah banyak air, jadi harus disedot. Tapi napasnya sudah sesak saudara 1-2 gitu ya. Dan kita berdoa, kita katakan Tuhan buat yang terbaik ya. Firman Tuhan katakan rencana kita bukan rencana Tuhan. Ya, jalan kita belum tentu jalan Tuhan ya. Siapa sih yang nggak mau dia sembuh saudara ya? Keluarganya semuanya mau dia sembuh. Kita juga ya. Saya sebagai guru sekolah minggu juga mau dia sembuh. Tapi kehendak Tuhan yang terbaik saudara. Akhirnya hari Sabtu dia dipanggil Tuhan. Dan kita harus melayani saudara dari hari Sabtu itu sampai hari Minggu saudara ya. Melayani sampai dikubur, dan dikubur kita
kehujanan, keanginan, saudara, basah kuyup. Itu hari Minggu. Tiba-tiba sebelum dikubur, saya punya anak ini, anak sekolah minggu saya, tiba-tiba saudara saya kabarkan bahwa saudara saya yang sakit meninggal. Itu hari Minggu, saudara, Minggu jam 4. Dan kita harus mengadakan doa penghiburan hari Minggu jam 7 malam. Sedangkan kita pulang dari kubur aja hari Minggu itu jam 5, saudara, jam 4. Kena angin, hujan ya. Dan jam 7 itu harus lagi disambung, saudara. Dan tadi jam 10 sampai jam 2, saudara ya. Itu hujan juga deras. Haleluya. Ya, benar firman Tuhan katakan, firman itu pedang bermata dua, saudara ya. Saya sudah mau menyerah, saudara. Dari hari Sabtu saya sudah bilang sama anak saya, saya mau bilang sama Pak Gembala, Pak Komingguan, ganti jadwal aja ya. Karena bertubi-tubi, saudara. Tiba-tiba lagi ponakan saya ya telepon bahwa ponakan saya masuk rumah sakit kena demam berdarah dan perlu donor darah. Haleluya. Jadi bertubi-tubi, saudara. Ya, iblis benar ya, kata Pak Nikolas. Kita mau melayani itu iblis juga nggak senang, saudara ya. Ya, dan saya pegang firman Tuhan ini. Ya Tuhan, saya baru mau bawa firman Tuhan. Kekuatan itu Tuhan berikan supaya kita tidak menyerah. Tapi saya sudah mau menyerah, saudara. Saya sudah cara manusia, saya capek benar, saudara. Saya capek pikiran, capek segalanya, tenaga, capek juga uang, saudara ya. Karena mereka ini yang meninggal ini bukan orang-orang yang mampu ya, orang yang perlu dibantu, saudara ya. Sehingga kita harus juga mengeluarkan uang yang cukup besar dan tenaga, semuanya, saudara, kita harus korbankan. Dan saya tahu itu enggak jadi masalah, saudara. Kecapean itu yang membuat saya capek, saudara ya. Karena saya sudah sebentar lagi 60 ya, tahun ini bulan Juli 60. Jadi rasa capeknya, lelahnya, saudara. Sampai saya katakan sama anak saya, ganti aja ya. Sampai anak saya bilang, iya mak, minta tolong aja. Penggembalanya juga tahu ya. Mama juga punya masalah yang bertubi-tubi. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Ya saya baru mau bawa firman Tuhan. Bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu berlimpah-limpah, saudara ya. Dan jangan menyerah. Ya, saya baru mau menyerah, saudara. Jadi, saudara, saya mau katakan firman Tuhan itu datang bukan bagi yang mendengar dulu, saudara. Ya, firman Tuhan itu datang bagi yang membawakan, saudara. Ya, diuji duluan, saudara. Makanya saya lebih senang tuh firman Tuhan tentang berkat. Ya, supaya firman Tuhan itu pertama saya dulu dapat berkat, saudara. Tapi Tuhan punya mau lain, saudara ya. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi, saudara. Makanya Tuhan kasih firman Tuhan ini, waktu saya disuruh sama Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan ayat ini Tuhan kasih, saudara. Dan Tuhan tahu saya harus menghadapinya, ya. Ngomong gampang, saudara ya. Nasihatin orang gampang, tapi melakukan itu tidak mudah, saudara. Dan Tuhan kasih tunjuk sama saya. Kamu mau ajarin orang, kamu mau khotbah, coba kamu sendiri bisa nggak lakukan, ya. Dan saya menyerah sama Tuhan, saudara. Saya katakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya mau melayani apapun yang terjadi, Tuhan, ya. Karena saya tahu selama kita masih hidup, ya, jangan sia-siakan hidup kita. Kita masih dikasih kekuatan oleh Tuhan. Mari kita mau layani Tuhan. Apapun yang terjadi tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, penyakit boleh datang, maut pun, saudara, ya, kematian boleh datang. Tapi kita punya Tuhan yang kita layani, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, saat ini saya capek sekali, saudara, karena bukan saja 2-3 hari ini ya. Waktu anak murid saya ini sakit, saudara, kita tengokin, dan rumahnya itu di Bekasi, saudara. Sedangkan rumah saya di Cinere, saudara, ya. Dan Tuhan tuh luar biasa berikan kita kekuatan, kemampuan, ya. Karena saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saat ini saya mau melayani Engkau, Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau belajar memberi, Tuhan, dengan kekurangan saya. Bukan saya punya uang yang melimpah-limpah, bukan, saudara. Dan Tuhan dengar doa saya, saudara. Ya, Tuhan kasih saya melayani, Tuhan suruh saya untuk berkorban, Tuhan suruh saya untuk semua, ya. Kadang-kadang kita inginkan hidup kita ini enak, saudara, ya.
Ya, kadang-kadang kita egois, saudara. Ya, kita pikirkan, saya kan mau senang, saya kan mau ini. Tapi selalu Tuhan ingatkan kepada saya. Dan saat-saat ini, saudara, saya diingatkan oleh Tuhan. Setiap saya makan, saudara, yang enak, saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, kamu bisa makan yang enak. Tapi engkau lihat, ada orang-orang yang susah. Mereka tidak bisa makan yang enak. Dan setiap saya makan yang enak, saudara, saya harus keluarkan perpuluhan itu, saudara. Saya harus memberi untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk lakukan itu, saudara. Karena saya tahu saya hidup untuk Tuhan. Saya diberkati karena Tuhan. Dan saya kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan saya boleh melihat, saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahwa benar kita perlu saat-saat ini minta kekuatan yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan menyerah, saudara. Ya. Apapun yang terjadi, jangan menyerah, saudara. Kalau kita menyerah berarti kita kalah, saudara. Hampir saya kalah, saudara. Ya. Kalau saya kalah, saudara, saya tidak ada di FM ini, saudara. Ya, saya sudah pikir saya akan minta ganti, saudara, ya, sama Pak Gembala. Saya katakan, masa nggak bisa diganti? Ya, secara manusia sudah secara pikiran saya, ya, bahwa Pak Gembala pasti mengerti lah keadaan saya. Tapi Tuhan ingatkan, kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan masih berikan kita kesehatan. Mari kita lakukan untuk Tuhan. Jangan menyerah di dalam apapun. Karena kita tahu Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, saudara. Waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Waktu kita susah, Tuhan menghibur kita. Waktu kita dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan kita. Apa, saudara, yang Dia tidak lakukan dalam hidup kita? Kita baru capek aja, kita disuruh melayani aja, saudara. Kita udah malas, saudara. Tapi firman ini datang kepada saya, saudara. Saya tidak mau katakan kepada saudara, tapi untuk saya, saudara. Ya, kejadian itu terjadi dalam hidup saya. Bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu melimpah-limpah. Jangan takut, saudara. Sekalipun dalam keadaan kita capek, tapi minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan, yang melimpah-limpah. Menghadapi masalah pergumulan hidup ini, Tuhan. Aku tahu, Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu Tuhan berikan dalam hidup aku. Dan aku tidak mau menyerah. Dan saya bersyukur, saudara. Karena saya punya anak-anak melayani. Mereka juga melayani Tuhan, saudara. Capek, sama-sama kita capek, saudara, ya. Karena mereka mesti masukin di YouTube, ya. Yang satu WL terus, saudara, ya. Dari pertama sampai tadi WL terus, saudara, ya. Jadi kita sama-sama capek. Saya juga doa terus, saudara, ya, di sana dikasih untuk doa. Jadi memang kita melayani secara manusia kita capek, saudara. Tapi secara roh kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena kita tahu kita melayani Tuhan kita yang luar biasa. Ada pujian itu katakan, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Hidup ini kita mau berikan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan. Saudara, waktu anak-anak saya nyanyikan lagu ini, saudara. Saya menangis, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan hidup saya, Tuhan. Selagi aku bisa melayani Engkau, Tuhan, apapun yang aku dikasih, Tuhan, aku mau lakukan itu, Tuhan. Karena kita tahu kita melayani Tuhan kita yang besar dan ajaib. Kita melayani di FM ini bukan karena Bapak Gembala, bukan, saudara. Kalau saudara melayani karena Bapak Gembala, engkau akan kecewa, saudara. Tapi kalau engkau melayani karena Tuhan, engkau tidak akan kecewa, saudara. Dan saya percaya jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan, saudara. Tidak usah engkau katakan, wah gembalaku nggak perhatikan saya. Wah, aku nggak ditengok oleh gembala. Nggak usah, saudara. Engkau akan kecewa dan kecewa karena gembala kita juga manusia, saudara. Tapi kalau engkau melakukan semua untuk Tuhan, luar biasa, saudara. Ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kita melayani Dia. Karena kita tahu kita melayani Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan yang luar biasa. Dia yang punya surga dan langit, saudara. Apa yang tidak dapat Dia lakukan, saudara. Dia sanggup, saudara. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia mau berikan nyawanya untuk kita, saudara. Apalagi yang lain-lainnya.
Dia sanggup masalahmu sebesar apapun. Ingat Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Tuhan Yesus lebih besar daripada apapun yang engkau hadapi. Dari barangkali penyakitmu saat ini. Tuhan lebih besar. Kadang-kadang kita bukan lihat Tuhannya. Kita lihat penyakit kita. Kita lihat masalah kita. Kita lihat kekurangan kita. Tapi mari saat ini saya mau katakan. Pandang Tuhan yang besar, pandang Tuhan yang ajaib, pandang Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Karena firman Tuhan katakan, dia Allah yang dapat melakukan segala perkara. Kadang-kadang kita sudah nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Kadang-kadang kita berdoa pun kita nggak bisa, saudara. Sudah habis kata, saudara. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia luar biasa dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan kita Tuhan yang tetap setia dalam hidup kita. Sekalipun kita kurang ya mentaati firman Tuhan, tapi dia tetap Allah yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah menghukum kita, saudara. Tapi dia selalu penuh dengan kasih. Malah firman Tuhan katakan, mari datang kepada aku. Dia mengundang kita, mari. Nggak usah takut, nggak usah kamu ragu akan kasih Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jadi pada sore ini, saya akan beri 5 poin. Ya, pada sore ini. Yang pertama, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Amin. Jangan katakan, oh saya kuat karena saya minum vitamin. Saya kuat karena saya jaga makan. Enggak, saudara. Tidak ada apa-apanya itu semua, saudara. Ya, kita boleh jaga. Tapi ingat, kekuatan itu hanya dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Itu yang pertama, saudara. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Yang kedua, ya, kita membuka Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita tahu kekuatan kita hanya di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam Injil adalah kekuatan kita. Bagaimana kita bisa kuat? Tinggal di dalam Tuhan, saudara. Amin. Ya, kalau kita di luar Tuhan kita nggak kuat, saudara. Masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Pergumulan bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Barangkali penyakit pun datang dalam hidup kita. Saya mau katakan, tinggal di dalam Tuhan, kita akan kuat dan kita tidak akan menyerah. Ya, ada pujian katakan, jangan cepat menyerah, saudara. Ya, kadang-kadang kita ini manusia cepat menyerah, saudara. Ya, apalagi kalau umpama disuruh sama Pak Gembala, ya. Tolong berdoa ini atau ini, ya Pak, jangan saya Pak, ya yang lain. Nah, nggak boleh, saudara, ya. Kalau engkau masih dikasih hidup oleh Tuhan, saya percaya Bapak Gembala itu utusan Tuhan. Kalau disuruh saudara lakukan, saudara, bukan untuk gembala, saudara, bukan, ya, tapi untuk Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan apa yang engkau lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya apapun yang disuruh oleh Bapak Gembala, ya, kita mau taat, saudara. Amin. Ya. Kadang-kadang saya disuruh doa syafaat, saya mestinya sudah keluar, saudara, atau saya mesti ada acara lain. Tapi kalau saya masih sempat bisa, saya lakukan itu, saudara. Karena saya tahu saya bukan lakukan untuk Gembala FM, tapi saya lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saya lakukan untuk Gembala FF, saya akan kecewa, saudara. Ya. Pas saya lagi ada masalah, umpama tidak diperhatikan, wah saya akan kecewa. Ya, bukan saya sudah lakukan ini. Tapi waktu saya lakukan untuk Tuhan, saya akan kecewa. Amin. Mau diperhatikan, apa enggak diperhatikan, ya semuanya kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Ya, hidup kita hanya di dalam Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pada sore ini memberi kita kekuatan. Jadi yang poin yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, ya kita mau buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita tahu Tuhan kita Tuhan yang besar dan ajaib. Di sini dikatakan Filipi 4 ayat 13, kita mau baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan lagi, saudara. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan, kekuatan lagi Tuhan berikan. Karena kita percaya kekuatan itu tidak setengah-setengah Tuhan berikan. Amin. Tapi kekuatan itu kekuatan yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak berikan saya kekuatan, saya capek, saudara. Ya, saya akan menyerah, saudara. Ya. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan itu melimpah-limpah. Sehingga kita semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Kita bergairah untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu selagi kita masih bisa, mari kita lakukan untuk Tuhan. Ada waktunya, saudara, kita mau melayani, sudah nggak ada waktu, saudara. Sudah nggak ada kesempatan, saudara. Tapi selagi Tuhan masih percayakan kita untuk melayani, mari kita mau melayani Dia. Saya mau katakan tidak semua orang bisa melayani, benar? Ya. Tapi ada waktu untuk Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan, ya. Melayani Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, saya lihat tuh kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita melayani Tuhan itu, saudara, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita, mari kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan menyerah. Amin. Kita akan mendapat kekuatan. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung. Jadi poin yang ketiga, apapun yang kita hadapi, kita boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Ya, saya boleh melihat kekuatan Tuhan berikan kepada saya. Ya, dan saya perkatakan firman Tuhan ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan poin yang keempat, ya, kalau saudara baca di dalam Habakuk ya 3, itu dikatakan ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak mengecewakan, apapun saudara yang membuat kita kecewa, tapi kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Masalah apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi, penyakit yang boleh datang hidup kita, tapi firman Tuhan katakan kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun orang mengecewakan kita, saudara, sekalipun orang tidak menganggap kita, tapi Tuhan kita bisa memberikan kita sukacita, saudara. Tuhan kita bisa memberikan kita damai sejahtera dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan saya percaya waktu kita tinggal di dalam Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Amin. Ya, ada kekuatan yang luar biasa. Ya, ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik dan luar biasa. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada pujian katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku senang, Dia ada selalu bersama dengan aku. Teman waktu kita senang bisa ada bersama kita. Waktu kita susah, belum tentu saudara teman bisa ada bersama dengan kita. Benar? Ya. Waktu saya mendapat suami saya meninggalkan saya, anak masih kecil-kecil, banyak yang datang katakan kepada saya, jangan takut. Kita ada. Kita akan melihat engkau. Kita akan melihat anak-anakmu. Tapi saudara, jalannya waktu, nggak ada satupun yang lihat saya, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang selalu melihat saya, saudara. Amin. Tuhan yang selalu memelihara saya. Tuhan yang selalu menolong saya. Tuhan yang selalu memberkati anak-anak saya, saudara. Sehingga saya pegang firman Tuhan. Bahwa anak cucu kita tidak akan minta-minta. Ya, saya belajar, saudara. Saya tidak pernah mengeluh kepada orang saudara saya, sekalipun saudara saya ada yang kaya, saudara. Saya tidak pernah mengeluh, saudara. Tapi saya mengeluh kepada Tuhan saya yang luar biasa. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar dan ajaib. Ya.
Surga dia punya, saudara. Ya, dunia dia punya, apa saja dia punya, saudara. Dan saya percaya dia sanggup menolong saya. Dia sanggup memelihara anak-anak saya. Dia sanggup, dan dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan saya boleh melihat, saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan berikan saya damai sejahtera sukacita menghadapi hidup ini, saudara, tidak mudah, saudara. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Saya melayani dia raja di atas segala raja. Dan saya bisa bersukacita. Saya bisa bersorak-sorai, saudara. Saya bisa memuji Tuhan. Saya bisa menyembah Tuhan. Saya bisa melayani dia. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Tuhan Yesus yang seperti dia, saudara. Dia Allah yang baik. Dia Bapak yang sangat baik kepada anak-anak. Sekalipun kita sebagai anak-anaknya kurang ajar, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak tahu diri. Tapi dia Bapak selalu menolong kita. Dia Bapak yang selalu merangkul kita. Dia Bapak yang selalu memeluk kita. Karena dia tahu dia Bapak yang baik. Dan dia mau supaya setiap anak-anaknya ada di dalam pelukan dia. Dan saya percaya waktu kita ada dalam pelukan Tuhan, kita aman, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak takut. Ya, karena ada firman Tuhan katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalamnya, saudara. Dan firman Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu mengikuti kita, saudara. Nggak usah takut, saudara. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu pegang firman Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bukan 1-2 hari, saudara. Bukan Senin Selasa, tapi seumur hidupku. Ya, dan kita boleh melihat kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Kekuatan Tuhan berikan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir, poin yang terakhir, kita mau buka di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28. Mazmur 28, kita mau baca itu Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang ke-7, ya. Di sini dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi poin yang kelima, kita bisa bersyukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita itu ya dan amin. Ya, jadi sore ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari mau belajar bersyukur, ya. Apapun yang terjadi, kita mengatakan Tuhan Engkau baik. Kadang-kadang kita nggak bisa, saudara, katakan Tuhan itu baik, karena terlalu banyak masalah dan pergumulan hidup kita. Tapi firman datang kepada kita. Mari angkat hatimu, katakan Tuhan terima kasih, Engkau baik. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu hati kita terangkat, katakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati ini, saudara. Itu yang Tuhan lakukan. Bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, saudara. Dan saya percaya sore ini, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan, saudara. Karena Dia mau mati bagi kita. Kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini biar kita dikuatkan. Apapun terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa kekuatan itu akan melimpah-limpah. Sekali lagi, jangan menyerah, ya, menghadapi hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi 5 poin ini kita mau serahkan dalam tangan Tuhan hidup kita. Poin yang pertama, kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Itu dalam 2 Korintus 4 ayat 7.
Poin yang kedua, kita harus tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan. Itu di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Poin yang ketiga, ya, kita bisa hadapi masalah dan kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Dan poin yang keempat, kita bisa bersukacita di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17, 18 dan 19 ya. Sekalipun banyak yang mengecewakan kita ya. Kita tidak punya uang sekalipun, tapi ingat kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Karena roh yang ada dalam kita tuh akan berikan kita sukacita yang luar biasa. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, kita bisa bersyukur. Dan kita bisa percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ini sakit, saudara, kaki saya, lutut saya ini nggak bisa jalan, saudara. Dan saya pikir, wah kolesterol ini, asam urat, saudara ya. Dan saya pikir gini, waduh saya makannya apa ya? Ini anak-anak katakan, mama cek darah. Ya. Saya pergi ke cek darah sebelum saya berdoa, Tuhan, jangan ada asam urat, jangan ada kolesterol, Tuhan. Ya. Dan saya pergi cek darah, saudara, ternyata saya bukan asam urat, kolesterol, saudara. Karena apa? Kebanyakan makan, ya. Saya makan di bawah anak-anak tuh makan makanan yang sepuasnya, saudara. Yang bayar 100.000 satu orang, makan sepuasnya. Ya, saya makan itu daging semua, saudara. Ya. Dan kata suster itu yang periksa saya, ibu harus kurangin daging-daging, ya. Haleluya. Saya pikir iya ya, teguran saudara ya. Kebanyakan makan sampai lupa ya, memberi untuk orang lain kebanyakan ya, untuk diri aja ya. Kadang-kadang kita begitu saudara. Kita ingat diri kita dulu, orang lain belakangan, yang penting kita dulu. Tuhan ingatkan saya saudara. Dengan kejadian-kejadian yang saya alami, Tuhan selalu ingatkan saya, jangan pentingkan dirimu sendiri. Pentingkan orang lain, banyak orang lain yang susah. Jadi sekarang saudara, kalau saya makan, saya diingatkan Tuhan harus angkat perpuluhan saudara. Ya, saya makan 100.000, saya harus keluar 10.000. Ya berapa kali saya makan, saya keluar dan itu saya harus bagikan kepada orang lain. Dan saya bersyukur ya, Tuhan ingatkan saya untuk saya tidak egois saudara ya. Kadang-kadang diri kita ini suka kita pikirin diri kita ini ya. Wah kita dulu dong, orang lain belakangan ya. Padahal Tuhan ingatkan, dengan kejadian kita alami, Tuhan sayang sama kita, saudara. Ya, untuk menyadarkan kita bahwa orang lain banyak yang susah. Kalau makan itu ingat-ingat, saudara ya. Dan puji Tuhan, ya Tuhan itu luar biasa. Sehingga sekarang saya makan, kalau diajak makan sama anak, ya saya sudah kurangin daging, saudara ya. Benar kata Pak Gembala ya, Pak Komingguan ya, makan harus diet, saudara ya. Ya, kadang-kadang orang Ambon ini suka makannya kelupaan saudara ya. Tapi Tuhan luar biasa ya. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Sehingga sekarang saya banyak kurang makan, tapi Tuhan suruh saya untuk memberi. Haleluya. Gak mudah saudara ya. Biasanya banyak makan ya. Biasanya senangnya jalan. Saya itu orangnya senang jalan saudara. Makan yang belum pernah saya makan, saya akan makan saudara sama anak-anak saya. Saya suruh mereka, mama kepingin dia kayak orang hidam saudara ya. Anak-anak saya katakan, mama ini kayak orang hidam, pingin mulu katanya. Tapi mereka bawa terus saudara. Sekarang udah di stop saudara ya. Nggak boleh banyak makan, banyak memberi saudara. Haleluya ya. Dan saya percaya Tuhan tuh baik. Selagi kita masih hidup ya, Tuhan ingatkan sebentar lu kamu meninggal kayak mereka ini ya. 2 orang saya sudah lihat meninggal dalam Tuhan ya. Kamu nggak bawa apa-apa saudara ya. Kita nggak bawa apa-apa. Apa yang kita harus kumpulkan di dunia ini nggak ada, saudara. Ya, kita pulang kepada Bapa nggak bawa apa-apa. Selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya, saya pastikan kita sudah berbuat untuk Tuhan. Dan mari Tuhan ajarkan kepada kita untuk berbuat sesuatu. Makanya anak-anak saya suka heran, saudara. Kok saat ini kok mama sukanya memberi terus ya? Iya nggak tahu. Saya tuh tergerak terus memberi, saudara. Karena mereka tahu saudara, karena mereka yang selalu transfer ya kepada orang-orang yang saya memberi ya.
Dan mereka katakan, ya bagus Mak, itu bagus. Saya katakan, iya Nak, ya Mama umurnya udah banyak, saya katakan. Buat apa Mama kumpul-kumpul uang di ATM, kebanyakan saudara ya. Memberi saudara. Dan saya percaya waktu kita memberi, kita tidak akan kekurangan, amin. Karena kita punya harta yang melimpah-limpah di surga, itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Yang penting, mari kita mau lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya, sukacita Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Bukan karena kita punya uang banyak, saudara, sehingga kita bisa bersukacita. Kita perlu uang, ya. Siapa nggak perlu uang, saudara? Ya, kita perlu uang, tapi jangan uang yang membuat kita jadi lupa diri, saudara. Tapi mari semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu baik, ya. Tuhan selalu datang mengingatkan kita. Mari kita melakukan semua untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan untuk Tuhan, kita sudah kumpulkan harta di surga, saudara. Sekarang saya belajar, saudara ya. Saya mau kumpulkan harta saya di surga. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, ya, Tuhan akan bilang, waduh kamu sudah berbuat ini, waduh senang hati saya, saudara. Jangan waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan kata, apa engkau sudah lakukan di dunia? Ya, makan aja yang pikirin, saudara ya. Tapi kita mengatakan, Tuhan, saya sudah lakukan Tuhan, sekalipun dengan banyak kekurangan, tapi saya mau belajar Tuhan untuk melakukan. Dan saya percaya kalau kita masih ada, diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita melakukan untuk Tuhan, saudara. Karena Tuhan berikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Jangan cepat menyerah, apapun yang terjadi, pelayanan sekecil apapun, mari kita mau lakukan, saudara. Sekali lagi saya katakan, bukan kita lakukan untuk Pak Gembala kita, FM ini, bukan, saudara. Tapi mau kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya suka menolak ya. Berapa kali kadang-kadang Pak Komion bilang, Bu Messi, siap ya khotbah. Kadang-kadang saya gini, aduh gue lagi suruh khotbah. Tapi saat ini saudara, saya nggak mau, saudara ya. Saya lihat banyak orang yang sudah meninggal, saudara. Apa yang kita lakukan? Selagi kita masih hidup, mari kita memberi untuk Tuhan, saudara. Dan saya percaya waktu kita memberi untuk Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita kemampuan. Dan saya percaya waktu kita ditunjuk oleh Bapak Gembala kita, itu bukan karena dia, saudara, karena Tuhan yang menyuruh kita. Ya, seperti ini, saya ditunjuk, wah, saya lupa, saudara, kok hari ini tanggal merah, saudara. Kalau saya tahu tanggal merah, saya mau tolak, saudara. Karena anak saya yang pertama itu pergi, saudara, ke Sukabumi bersama dengan dia punya gereja, suaminya, gerejanya pergi ke Sukabumi, mereka adakan acara di sana. Dan anak saya katakan, Mama mau ikut nggak? Saya katakan enggak. Mama ada pelayanan, saudara. Pelayanan orang meninggal, pelayanan di FM, saudara ya. Ya. Dari itu benar-benar tuh iblis benar-benar memberikan kita uang enak-enak. Enak jalan-jalan, saudara. Saya belum pernah ke Sukabumi. Kata anak saya, ayo Ma ke Sukabumi. Ya lu lagi kasih itu ayo ya. Tapi roh saya itu luar biasa, roh Tuhan itu luar biasa. Berikan saya ingat pelayanan EFM ya. Oh puji Tuhan. Iya Tuhan, aku mau Tuhan untuk melayani Engkau. Karena saya tahu umur saya nggak tahu, saudara ya, antriannya keberapa, saudara ya. Kita nggak tahu antrian keberapa kita. Tapi mari selagi kita masih hidup, mari kita menjaga hidup kita, saudara. Jadi sewaktu Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Dan kita katakan, siap Tuhan, aku sudah siap Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Kita mau terus bersukacita dalam Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kita. Dengan apa kita balas, saudara? Kita melayani aja nggak cukup, saudara. Benar, untuk membalas kasih Tuhan nggak cukup, saudara. Tapi mari kita mau lakukan itu. Dan saya percaya waktu kita lakukan itu, Tuhan akan berikan kita damai sejahtera, Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita sukacita, dan Tuhan akan berikan kita berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak mau menyerah di dalam apapun Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan yang melimpah-limpah. Dan firman-Mu berkata kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan akan mengikuti kami. Dan kami percaya Tuhan apapun masalah pergumulan kami dapat menanggungnya di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Papa Komingwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Messi ya, yang luar biasa ya. Berarti kesetiaan Bu Messi itu bisa diacungkan jempol buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan begitu ya? Kalau saya lebih memilih lebih dulu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Itu masalahnya. Ya, kita nggak tahu. Ya. Usia lanjut kita ini kan semua di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saya harus melayani Tuhan, itu bukan satu keharusan, tapi kewajiban yang saya harus lakukan. Karena saya lakukan itu buat Tuhan yang terutama. Amin. Ya, seperti saya kan kalau khotbah kan awal bulan ya, saya mau setia di situ karena perjamuan kudus. Tapi di pertengahan Tuhan suruh saya akan lakukan. Saya nggak mau lagi. Jangan, yang lain dulu Tuhan, saya cari-cari dulu. Nggak mau saya. Kenapa? Kita nggak tahu usia kita itu sampai kapan. Seperti ada sebuah lagu kan, Bu Messi itu diberi kekuatan oleh Tuhan. Ada sebuah lagu ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, seluruh hidupku, ku tak akan goyah selamanya. Amin. Ya, Lukas Amin. 16 ayat 10. Kalau kita setia dalam perkara kecil, perkara yang besar Tuhan pasti akan beri. Apa itu? Berkat. Amin. Tuhan akan gantikan lipat kali ganda jika orang yang mau lakukan kesetiaan, terutama di dalam Yesus. Amin. Ya. Kalau kita melakukan kesetiaan, Tuhan juga melakukan kesetiaan yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Itu berkat yang akan dilimpahkan oleh anak, mantu, cucu kita ya. Semuanya dalam berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Messi. Saya percaya Bu Messi pasti kuat ya. Saya tahu tadi pagi Bu Messi tahu. Tapi saya doa Tuhan, tolong Bu Messi beri kekuatan supaya dia tetap eksis. Karena ini untuk pelayanmu Tuhan, bukan untuk saya. Dan saya percaya dia sanggup. Katanya betul ya. Bu Messi sanggup dan dia mau menyelesaikan kami bidang-bidang. Tuhan Yesus memberkati Bu Messi, anak, mantu, cucunya, semua diberkati oleh Tuhan. Diberi kekuatan, diberi berkat yang melimpah. Percaya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Messi. Amin. Berkati. Silakan sebuah lagu mungkin yang tadi saya nyanyikan ya, kekuatan. Ya, Pak Dikto tahu tuh. Ajaiblah Tuhan. Kekuatan di ku dapat Dalam Yesus. ya Ya tak pernah tinggalkanku, setia selamanya. berseru berharap Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
perasaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, silakan Bu Grace untuk doa syafaat. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau menyediakan kembali makanan bagi rohani kami. Setiap hari Bapa, Engkau Bapa yang sempurna, menyediakan segala kebutuhan kami. Dan Engkau merawat kami dengan kasih sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Bapa, kami juga boleh menerima firman-Mu yang menyatakan bahwa kekuatan kami ada datang daripadamu. Hanya datang daripada Tuhan kami. Bahkan berlimpah-limpah bagi kami. Bapa, kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, yang adalah Injil ini, kami boleh beritakan ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kemampuan. Kami boleh bertahan dalam segala perkara oleh karena kekuatan Allah. Dan kami percaya Bapa, kekuatan itu Engkau curahkan bagi kami. Semua kami yang pada sore hari ini mendengar firman, kami percaya kekuatan berlimpah-limpah atas kami pada sore hari ini. Memampukan kami melakukan banyak perkara yang kami hadapi, tantangan hidup. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Sore hari ini dikatakan kami dimampukan untuk menghadapi semua masalah ini. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami hidup di dalam firman ini Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Ibu Misela Tuhan, Kau melihat Tuhan pada saat ini pengakuannya, tubuhnya yang tetapi Tuhan, dia menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kepentingannya Tuhan adalah melayani Tuhan, mengutamakan Engkau dengan beserta dengan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu. Siap sedia untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memilih dia, menetapkan Ibu Misela ini. Tuhan juga yang tahu akan segala kebutuhan hidupnya. Kerinduannya Tuhan, hikmat dalam melayani, maupun urapan-urapan baru sebagai hamba-Mu. Tuhan berkati Ibu Misela. Tuhan, kami percaya dia akan lebih lagi Tuhan dengan talenta, karunia yang diberkati, berkembang untuk membawa jiwa-jiwa lain di tengah-tengah jemaat. Banyak pelayanan akan dilayaninya Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, dia akan mampu melakukan perkara dalam melayani pekerjaan. Itulah kerinduannya di hari tua Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan menjadi saksi-Mu dimanapun. Di tengah-tengah family minister ini, Tuhan, dia boleh menjadi saksi-Mu, dia boleh menjadi saluran berkat buat kami. Gantikan berlipat kali ganda berkat baginya. Juga kelelahan tubuhnya, Tuhan, kami percaya kekuatan baru Tuhan tanamkan baginya. Sehingga dia mendapatkan kembali kekuatan baru dan boleh melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan Ibu Misela bersama anak cucu. Tuhan berkati keluarga ini. Apa yang menjadi kerinduan keluarga, Tuhan cukupkan. Pakai Ibu Misela tetap menjadi berkat bagi anak, bahkan bagi cucu. Menantu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus, Engkau melihat juga kesabarannya. Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan juga Tuhan berikan bagi Pak Pendeta Komingguan.
dalam mengkoordinir kami di family ministry. Tidak mudah untuk menjadi seorang gembala Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengutus, Tuhan pasti memberikan segala kebutuhan, alat, perlengkapan, kekuatan, bahkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Pak Komingguan akan mampu merawat family ministry, bertanggung jawab atas family ministry, sehingga kami yang ada di family ministry tetap Tuhan boleh diberkati dan mendapatkan makanan-makanan rohani setiap hari. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati dalam pekerjaan sehari-hari maupun di tengah-tengah keluarga. Pak Pendeta Komingguan, Tuhan berkati, dan di tengah-tengah jemaat juga Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi dia, tambah-tambahkan hikmat dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa bertobat Tuhan, haus dan selalu mencari kebenaran dalam firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga Pak Lohendra yang sampai saat ini Tuhan belum bersama dengan kami dengan sempurna, tapi kami tetap percaya, bergantung dan berharap dia akan sembuh. Dan Pak Hendra akan kembali bersama dengan kami dan juga boleh mendapatkan tubuh yang sehat dan bersama dengan keluarga menikmati sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan akan terjadi bagi Pak Hendra dan kembali kerinduannya melayani Tuhan boleh terjadi. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu Tuhan, Pak Derikson, Tuhan yang Kau melihat sukacitanya senantiasa Tuhan, selalu berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi kami di family ministry. Semangatnya bersama anaknya yang membawa pujian, Tuhan berkati Pak Derikson, Tuhan juga yang sudah memilih dia menjadi gembala dalam satu sidang jemaat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu juga urapi dia, berkati dan berikan hikmat baginya, agar dia boleh menjadi gembala yang seturut dengan kehendak-Mu, melayani sidang jemaat-Mu. Berkati jemaat dari Pak Derikson ini Tuhan. Kami belum mengenal, tapi kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan atas jemaat maupun keluarga dari Pak Derikson Tuhan. Berikan dia juga kesabaran dalam melayani Tuhan dan cukupkan segala kebutuhan dari Pak Derikson. Kami serahkan juga Pak Nikolas Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati Pak Nikolas. Tuhan dia juga boleh menjadi motor bagi kami di family ministry. Menjadi penyemangat bagi kami Tuhan, dengan semangat yang perkataan yang penuh dengan Tuhan wibawa, boleh membawa kami lebih semangat dalam mengikuti family ministry ini Tuhan. Tuhan Yesus, oleh sebab itu apa yang tetap menjadi kerinduannya ke depan, Tuhan tambahkan Tuhan semangat bagi Pak Derikson, Pak Nikolas. Tuhan berkati segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Nikolas, agar dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi anak cucu maupun bagi pelayanannya, bagi kami di family ministry. Tuhan berkati Pak Nikolas. Kami serahkan Pak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Ada Pak Joni Tuhan juga yang setia melayani di family ministry. Tuhan berkati juga Pak Joni. Tuhan sudah jamah kesehatannya, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan siapkan dia kembali boleh melayani di family ministry dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati Pak Joni, pekerjaan yang dilakukannya di tengah-tengah keluarga, tetap jadikan dia sebagai kepala keluarga, menjadi berkat bagi anak cucunya. Kami serahkan Pak Joni dengan semangatnya juga bagi family ministry. Kami serahkan Pak Tuhan Yohanes juga, Tuhan, beserta dengan Yonatan, Ibu Weni, keluarganya, Tuhan Yesus yang kerinduannya senantiasa mau ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, haus melayani Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Pak Yohanes ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Pak Yohanes. Tuhan tambahkan juga hikmat baginya Tuhan. Engkau yang membawa dia pindah dari gelap ke terang. Engkau bertanggung jawab atas hidupnya. Kami serahkan Pak Yohanes, Ibu Weni, maupun
Yonatan anaknya, Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami semua yang ada Tuhan, wanita-wanita yang di tempat ini, Tuhan, Engkau jadikan kami semua wanita yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Tuhan, jadikan kami ibu-ibu, wanita yang perkasa di dalam Tuhan Yesus. Wanita yang kuat, yang boleh menjadi penolong bagi suami, bagi anak cucu keluarga Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga, wanita-wanita di tengah-tengah family ministry ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Opung sendiri juga di hari tua, Tuhan berkati. Semangatnya, hatinya yang haus akan lapar akan firman, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk family ministry pada sore hari ini. Berkati kami semua, jangan ada yang terlewatkan Tuhan dengan firman-Mu yang kami terima pada sore hari ini. Tuhan, mau jamah kami. Kami juga berdoa akhirnya bagi pemimpin-pemimpin kami, maupun Bapak Presiden, Wakil, maupun semua aparat keamanan, para menteri, Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Dan bagi bangsa Indonesia yang mau memberontak, kami ikat kuasa pemberontakan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kuasa roh melawat Indonesia, sehingga banyak bangsa Indonesia boleh bertelut di bawah kaki salib-Mu. Selamatkan bangsa kami. Tuhan, berikan wibawa bagi pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, tambahkan kesabaran bagi mereka, juga kekuatan yang daripada-Mu untuk melayani para pasien. Pasien yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Jamah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ketika ada semangat untuk sembuh, maka kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan para dokter, perawat, dan para pasien. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, di hari-hari mendatang, Tuhan Yesus menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Kuasai lidah mereka, agar lidah-lidah yang berbicara ini benar-benar Tuhan mengakui, mengeluarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Dan melalui hamba-hamba-Mu banyak jiwa boleh bertobat, khususnya di Indonesia ini. Kami serahkan hamba-hamba-Mu, gereja-gereja, dinding-dinding dirubuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami berdiri atas Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa, syukur kami pada sore hari ini, Tuhan sempurnakan agar tidak ada satu yang terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal hingga kekal. Saya serahkan kepada Pak Komingguan. Dan besok pengumuman dulu ya. Besok yang akan melayani adalah Bu Evangelis Christine Calvin ya. Jadi karena pelayannya nggak bisa ditampilkan, tapi saya percaya semua nanti akan saya share di grup FM ya. Jangan lupa hadir ya, karena yang bicara nanti Bu Christine Calvin ya. Saya persiapannya pasti sudah mantap. Tuhan berkati. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat datangnya dari Tuhan. Berkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaannya. Apapun usahanya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu di dalam pelayanannya menjadi upaya yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada sehingga hati Tuhan disenangkan. Terima kasih untuk ibadah family ministry Tuhan. Kami sudah terima berkat oleh firman-Mu dan kami semuanya dikuatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, bincang-bincang Pak Nikolas. Ibu Elia boleh kasih share sedikit untuk besok